Coba bayangkan, tahun 2029, sosok yang berdiri di podium pelantikan bukan jenderal, bukan pengusaha, bukan politikus karatan, tapi seorang filsuf, ya Rocky Gerung. Apa jadinya negeri ini dipimpin oleh seorang pemikir, bukan penguasa? Rocky bukan orang partai, gak punya mesin politik, gak punya basis massa struktural. Tapi justru di situ letak kekuatannya. Bebas dari utang politik, dia bisa jadi simbol perlawanan terhadap oligarki. Tapi itu juga artinya dia sendirian di tengah ring kekuasaan. Tak punya akar, tak punya tameng. Dalam sistem politik kita, itu bisa jadi kekuatan atau justru jalan cepat menuju pemakzulan. Rocky akan mendorong pemerintahan berbasis nalar dan debat terbuka. Sidang kabinet bisa berubah seperti ruang kuliah filsafat. Dalam, reflektif, tapi lambat. Setiap kebijakan bisa jadi perdebatan panjang. Sementara rakyat menunggu eksekusi yang tak kunjung tiba. Parlemen, mimpi buruk. Bayangkan Rocky berhadapan dengan DPR yang isinya partai-partai lama, yang selama ini jadi sasaran kritiknya. Alih-alih kompromi, Rocky bisa memilih frontal. Dan kalau itu terjadi, bukan mustahil DPR bakal balas. Lewat blokade undang-undang atau bahkan lewat sidang istimewa. Rocky memang jago debat, tapi politik bukan soal siapa yang paling logis. Ini soal siapa yang paling lihai dalam gelap. Masuk ke soal ekonomi, ini yang paling sensitif. Rocky dikenal anti-oligarki. Dalam banyak forum, dia menegaskan bahwa Indonesia dikuasai oleh segelintir elit ekonomi. Jadi, saat jadi presiden, apakah dia akan bersih-bersih? Atau justru dia akan diisolasi? Karena oligarki itu bukan cuma soal uang, tapi soal jaringan, pengaruh, bahkan sabotase ekonomi. Mereka bisa buat investor kabur, kurs ambruk, inflasi naik. Semua dilakukan tanpa harus menjatuhkan bom. Cukup sentimen pasar. Lalu diplomasi. Rocky bukan diplomat, dia pemikir. Amerika bisa bilang, "This guy is too radical." China bisa mencurigai setiap penolakannya terhadap proyek-proyek utang. Uni Eropa mungkin simpati, tapi tetap skeptis. Sekarang kita bicara soal integritas. Dari semua tokoh publik, Rocky adalah salah satu yang belum pernah terseret kasus, proyek, atau nepotisme. Bersih, setidaknya sampai sekarang. Tapi presiden bukan hanya soal dirinya sendiri. Ada tim, ada birokrasi, ada relawan yang kadang bermuka dua. Pertanyaannya, bisakah Rocky tetap bersih tanpa dikelilingi orang kotor? Atau dia akan ikut arus, seperti presiden-presiden sebelumnya. Idealis saat kampanye, pragmatis saat berkuasa. Realitanya, presiden tanpa partai, tanpa kaki tangan di parlemen, dan tanpa kompromi, sangat mudah ditumbangkan. Lewat DPR? Bisa. Lewat opini publik? Sangat mungkin. Lewat sabotase elit? Terlalu sering terjadi. Tapi kalau dia bertahan, dia bisa mengubah sejarah. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan akal sehat. Dan mungkin itu yang paling ditakuti dari Rocky Gerung. Jadi, kalau Rocky jadi presiden, kita nggak cuma akan lihat negeri ini berubah cara berpikir, tapi juga diuji. Bisakah kekuasaan dijalankan tanpa kehilangan integritas? Dan kalau itu berhasil, sejarah akan mencatat. Pernah ada presiden yang lebih suka berpikir daripada berjanji. Tapi kalau gagal, mungkin negeri ini memang belum atau tidak pas dipimpin oleh seorang filsuf.